Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, musibah demi musibah menimpa kaum muslimin. Ada banjir, ada tsunami, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada dibantai, dibombardir oleh bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa terkutuk, bangsa kera dan babi, kata Aisyah. Di antara musibah-musibah tersebut, mana yang paling besar? Mana musibah terbesar? Kalau antum belajar manhaj, kalau antum belajar fiqhul waqi, kalau antum memahami bagaimana qala Allah wa qala Rasul, antum akan menjawab bahwa musibah terbesar adalah kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Gak ada musibah yang lebih besar dari itu. Kalau gempa bumi, tsunami, banjir, dibantai Yahudi menghasilkan apa? Akibatnya apa? Masuk surga, syahid, ya kan? Dibantai, diperangi oleh orang kafir, tsunami, gempa bumi, insya Allah syahid, masuk surga. Lah kalau tidak paham agama, dikiranya pahala nih, melakukan apa? Sholat nisfu Sya'ban. Dikiranya pahala nih, nggak paham, bapak ulang-ulang sholawat nariyah. Dikiranya pahala ini mengadakan maulid Nabi, lalu mati, terancam mana? Terancam apa? Surga apa neraka? Neraka. Inna lillahi. Ini musibah terbesar. Bukan tsunami, bukan gempa, bukan dibantai oleh orang-orang Yahudi, enggak. Itu musibah, tapi kecil dibanding musibah yang satu. Bagaimana tidak? Sholat, puasa, baca sholawat, tapi terancam neraka. Mengerikan sekali. Kalau berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, ya memang udah nekat, ya kan? Ya pelakunya udah tahu, udah paham bahwa itu memang dosa, udah nekat berbuat dosa. Nah ini sholat, puasa, baca sholawat, umroh. Ada umroh tapi terancam neraka? Umroh seperti apa? Umroh terancam neraka seperti apa? Iya, umroh berkali-kali. Seminggu di Mekah, 5 hari di Mekah, umroh 3 kali, umroh 4 kali. Bukan mendapatkan janji surga, malah terancam neraka. Yakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Kata Nabi, hati-hati terhadap perkara-perkara ibadah yang baru, yang tidak pernah aku contohkan. Karena semua ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah pasti sesat. Semua sesat tempatnya di neraka, waliyadzubillah. Jadi bukan mengada-ada, bukan ngarang, tapi itu sabda Nabi. Sholawat nariyah, sholat nisfu Sya'ban, tahlilan, muludan, terancam neraka. Sementara itu dilakukan oleh saudara-saudara kita dengan bangganya, dengan hebatnya.
Ada orang berzina, minum khamr, korupsi, LGBT dengan bangganya, ya, malu mereka, ngumpet-ngumpet. Jangan, nggak mungkin dia bangga sebagai pelacur, sebagai germo, sebagai pengedar narkoba, tentu malu. Beda dengan ini, bangga. Di sini kita menjadi lebih faham apa yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, para ulama, bahwa al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu, subhat itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, zina, khamr, judi. Karena berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya disadari oleh pelakunya. Maka kaum muslimin yang menjadi pelacur misalnya, yang menjadi pengedar narkoba misalnya, yang mabuk misalnya, kadang sholat ya, kadang mabuk, adakah keinginan dalam hati kecilnya untuk berhenti? Adakah? Ada. Nantilah tua-tuaan dikit ya, kalau nggak keburu mati ya. Dan antum lihat di kiri kanan kita yang sholat bareng antum tadi subuh, yang belajar Al-Quran, tahsin, tahfidz ya, umur 50, 60, coba masa lalunya mereka seperti itu dari kecil? Kebanyakan tidak. Ada yang mantan ini, mantan itu, mantan ini, mantan itu ya. Saatnya bertaubat ya. Gimana perasaan iblis? Gimana coba kalau perasaan iblis? Bertahun-tahun aku goda, bertahun-tahun, puluhan tahun berzina, minum khamr, berjudi, sekarang taubat, sholat, kan Allah Maha Pengampun. Apa enggak kiamat itu bagi iblis ya? Nah, maka iblis lebih suka dengan dosa-dosa yang tidak disadari. Gimana mau tobat dari bid'ah, dari maulid Nabi, dari rajaban, dari tahlilan? Orang nggak merasa salah. Coba iseng-iseng antum menyuruh Pak Kiai tetangga antum, Pak Kiai tahlilan mulu, kapan mau tobat? Marah nggak? Ini marah. Kira apa? Ini kan membaca kalimat Allah, baca Al-Quran, tasbih, tahmid, disuruh tobat. Gila kamu ya. Pasti begitu. Wah, iblis seneng ini. Ya kalau pakai logika akal perasaan, iyalah. Orang baca Al-Quran, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir. Tapi kan caranya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Segala macam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat namanya bid'ah. Tadi bid'ah, sesat neraka. Mau gimana lagi? Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mengada-ada kaum salaf mengatakan seperti itu. Mereka bilang mengada-ada. Seandainya mereka tahu hadis tentang bid'ah itu, ya di pelintir-pelintir. Oh, maksud bid'ah itu begini, maksud bid'ah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak faham terhadap ajaran Islam. Nah, pagi ini insyaallah mudah-mudahan cukup waktu, kita akan bahas apa saja yang bikin kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Apa saja ya, ada beberapa sebab ya. Langsung saja, ingat waktu tidak banyak. Yang pertama, yang membuat kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam adalah taqdimul aqli ala naqal. Selalu mendahulukan akal daripada nakal. Apa nakal? Nakal bahasa Indonesia ada kan? Nakal, nukil, dinukil.
Dinukil dari Al-Quran dan Sunnah tentunya. Nukilan yang bagus adalah dinukil dari Al-Quran dan Sunnah. Nakal berarti dalil. Mendahulukan akal daripada dalil. Jadi kalau dalil bertemu dengan akal dan seolah bertentangan, dia pakai akal, bukan pakai dalil. Itu yang bikin kaum muslimin tidak paham. Ya, nggak masuk akal kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Karena sepertiga malam itu kan selalu ada di mana-mana. Seperti sekarang nih, ada nggak negeri yang sedang sepertiga malam? Ada. Berarti Allah turun di sana, kemudian turun lagi, nggak masuk akal. Maka, nah, pakai akal itu. Lalu sabda Nabi, firman Allah, yanzilullah ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang berdoa akan Allah ijabah, siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Coret ya. Tentu mereka nggak berani nyoret ya, berhadapan dengan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, berhadapan dengan Nabi, kan itu sabda Nabi. Kalau pendeta pastor berani, Taurat dan Injil kan perlu banyak yang dicoret, mereka berani. Nah, kaum muslimin tidak berani nyoret. Tokoh-tokoh firqah-firqah dolal, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah nggak berani nyoret. Akhirnya ditakwil. Betul Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tapi yang turun rahmatnya. Yang turun rahmatnya, amarnya, perintahnya, bukan Allahnya. Sebuah ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, nggak ada yang bilang begitu. Allah turun ke langit dunia itu yang turun rahmatnya nggak ada. Berarti kalau tidak sepertiga malam nggak turun rahmat. Sekarang nih di kita kan tidak sepertiga malam, berarti nggak turun rahmat. Betapa batil. Rahmat Allah turun setiap detik. Wasi'at kulla syai', rahmat Allah meliputi, mengenai apa? Segala sesuatu. Ada rahmat Allah nggak di sini? Kalau nggak ada, kita nggak bisa duduk, nggak bisa dengar, nggak bisa bernafas. Ada rahmat Allah di pasar? Ada. Kalau nggak ada, binasa. Ada rahmat Allah di tempat pelacuran? Nggak ada. Kalau nggak ada, mati semua itu pelacur. Ada rahmat Allah di Amerika, Eropa, Jepang? Ada. Kalau nggak ada, habis. Tolong sebutkan oleh antum sebuah tempat yang tidak ada rahmat Allah. Bisa sebutkan? Belum ada emang. Tapi antum tahu di situ nggak ada rahmat Allah. Apa? Neraka. Itu nggak ada rahmat Allah. Nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada tidur, nggak ada istirahat, nggak ada senyum, nggak ada seteguk air, jangankan seteguk, setetes. Yang ada siksa azab dahsyat, itu nggak ada rahmat Allah. Dunia ini ada di mana-mana. Dan luar biasa rahmat Allah yang Allah turunkan di muka bumi Allah. Kayak apa? Gedung-gedung tinggi pencakar langit, mobil-mobil mewah, wanita cantik, harta yang begitu banyak, makanan yang begitu lezat, minuman yang begitu nikmat, pemandangan yang indah, semua itu rahmat Allah. Dari mulai Adam diturunkan di muka bumi ini sampai nanti hari kiamat, berapa itu rahmat Allah? Padahal cuma satu. Masih ingat Allah punya berapa rahmat? 100. Yang Allah turunkan di muka bumi ini, di dunia ini, cuma berapa? Satu. Yang 99
Allah simpan, Allah berikan kepada khusus hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Di mana? Di mana? Di mana? Ya di mana lagi kalau bukan di surga. 99. Kayak apa yang 99? Yang satu aja seperti ini bikin orang terkagum-kagum, berdecak melihat kecantikan seorang wanita, melihat pemandangan yang begitu indah, melihat mobil mewah dan seterusnya. Itu cuma satu. Gimana yang 99? Udah begitu yang satu dibagi berapa? Satu rahmat Allah untuk berapa? Untuk triliunan manusia. Iya kan? Belum hewan. Itu satu. Gimana yang 99? Untuk sedikit manusia. Yang masuk surga dengan yang masuk neraka banyakan mana? Yang masuk neraka dengan yang masuk surga banyakan mana? Banyakan neraka. Setiap 1000 orang berapa yang masuk neraka? 999. Yang masuk surga cuma satu. Sedikit sekali. Maka antum jangan sedih, jangan minder ketika menjadi minoritas, karena yang akan masuk surga justru sedikit. 1/1999. Kayak apa itu surga? Udah 99 buat orang dikit lagi, ya kan? Nah, setiap hari, setiap detik rahmat turun. Bagaimana ada orang mengatakan sepertiga malam doang, gara-gara dia tidak mau terima sabda Nabi bahwa Allah kok turun, naik turun, nggak masuk akal. Emang Allah nggak masuk akal? Ya nggak usah Allah lah, malaikat. Gimana cara malaikat maut mencabut nyawa? Yang mati bareng, ada nggak mati bareng di menit yang sama, detik yang sama? Satu di Eropa, satu di Jawa Timur, ada nggak kira-kira? Pastilah. Apa? Malaikat maut ada berapa? Malaikat maut ada berapa? Ada satu. Ada satu. Apa nggak bingung tuh? Gimana mikirnya? Ya, pemikiran kita ini terlalu terbelakang, terlalu jadul. Sementara malaikat terlalu maju. Nggak terjangkau. Itu baru malaikat. Mana Allah udah Nabi? Maka jangan pakai akal, nggak bakalan nyampe akal kita. Udah imani apa adanya. Turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Udah dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Itu kata Allah lewat lisan Nabi SAW. Udah terima apa adanya. Ngapain pakai akal ditimbang begini begitu? Jadilah Mu'tazilah, jadilah Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah gara-gara itu. Gara-gara pakai akal. Sementara ini berbicara tentang agama, berbicara tentang sifat Allah, berbicara tentang zat yang maha gaib. Kecuali berbicara tentang petani yang bawa hasil bumi ke pasar, lalu kita cegat di jalan, kita beli, kita tutup informasi pasar bahwa hasil bumi itu harganya sekilo 10.000 misalnya. Kita langsung tawar 4.000, 5.000. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Jangan mencegat petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar. Nabi melarang. Ya. Bolehkah sabda Nabi ini kita pikir pakai akal?
Boleh. Ini nggak goib. Setelah kita pikir dengan akal kita, maka akal kita bisa paham. Oh, petani harus diberitahu harga pasar itu berapa. Petani tidak boleh didikte. Sekarang petani didikte. Bahkan di kampung saya sana aneh. Justru petani yang di mana-mana pembeli nanya harganya berapa, apa penjual? Di mana-mana namanya jual beli yang normal, ya. Yang nanya ini harganya berapa, itu pembeli apa penjual? Ya tentu pembeli. Bang, ini berapa bang? Ini sekilo berapa bang? Itu normal kan? Nah, banyak petani di kampung-kampung didatangi sama tengkulak. Itu petaninya yang nanya, sekarang cabai berapa? Sekarang jagung berapa? Kan padahal dia yang punya kan? Terserah mau jual berapa, orang dia yang punya, ya. Ini lihat betapa terdolimi itu para petani. Akhirnya semakin terpuruk, akhirnya oganan, males, mana pupuk mahal, ini mahal. Ini salah satunya gara-gara tidak paham sunnah, gara-gara sunnah tidak dijalankan. Seperti itu oganan tahun 70-an apa 80-an, Anda masih ingat? Indonesia pernah ekspor beras luar biasa. Pernah swasembada pangan. Hari ini boro-boro, semuanya impor, semuanya beli. Padahal lahan, nggak kurang-kurang lahan. Di Jawa aja antum bisa lihat lah. Kalau antum jalan ke Pantura kiri kanan lahan kosong. Belum Kalimantan, belum Sulawesi, belum Papua. Impor beras, impor ini, impor itu, salah satunya ini yang bikin petani males nanem. Udahlah, udah kerja di pabrik aja, udah jelas dah gajinya. Kalau keluar ada pesangon lagi. Akhirnya sektor pertanian jadi mundur. Malah ada sekampung itu yang nggak kampung mana itu nggak mau nanam lagi, malah milih malah joget-joget TikTok, dapat duit banyak. Lihat apa itu istilahnya, dapat gift apa, ya memang benar, lebih banyak itu duitnya. Pupuk mahal, ini mahal, luar biasa. Sunnah itu luar biasa. Antum harus tahu ya, kemacetan di Jakarta dan kota-kota besar itu penyebab terbesarnya apa? Gara-gara kaum muslimin nggak paham sunnah. Sulitnya cari pemakaman, bahkan mati harus bayar 5 juta, 6 juta, ada yang 10 juta, karena memang mahal. Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin nggak paham dan nggak mengamalkan sunnah. Termasuk kaum muslimin pergi haji ngantri gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin nggak paham sunnah. Termasuk petani. Maka sunnah luar biasa kalau difahami kemudian diamalkan. Luar biasa jalan keluar. Bukan hanya nikmat surga, pahala, ridha Allah yang didapat, tapi dunia luar biasa. Lihat para sahabat. Ada para sahabat yang tidak mengamalkan sunnah? Ada? Gak ada. Kalau nggak mengamalkan sunnah, bid'ah. Gak ada satupun sahabat, satupun ya. Jangan bilang 5, 10, satu seorang sahabat yang berbuat bid'ah. Tidak ada. Tidak ada. Sahabat yang berzina ada nggak? Sahabat yang berzina ada nggak? Ada. Ma'iz berzina yang direjam itu. Kemudian perempuan Gomedia itu ada. Berzina, mencuri, ada. Bahkan mengkhianati Nabi, ada. Hatib bin Abi Baltoah. Tapi ya sekali, habis itu tobat kemudian diampuni. Adapun berbuat bid'ah, nggak ada satupun. Tidak ada satupun sahabat yang pernah berbuat bid'ah.
Ya, termasuk syirik. Ada 3. Ada 3 keburukan besar yang tidak dilakukan oleh seorang sahabat. Apa yang utama? Syirik. Berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan jimat, dengan dukun, dengan kuburan keramat, dengan feng shui, apalah, nggak ada satupun. Yang kedua, bid'ah. Tidak ada satupun sahabat yang melakukan bid'ah. Seluruh sahabat melaksanakan sunnah. Antum jangan bayangkan sunnah adalah sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Kalau itu banyak sahabat yang nggak sholat duha, sahabat yang nggak sholat tahajud, sahabat yang tidak puasa Senin Kamis banyak. Memang nggak wajib kan, nggak dosa, nggak tercela. Maksud sunnah itu tidak bid'ah, itu namanya sunnah. Nah, di kita dari TK SD sudah diajarkan sunnah itu sholat duha, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, ya. Dalam arti usul fikih kita jarang, bahkan nggak pernah diajari oleh guru-guru agama kita di SD SMP bahwa sunnah adalah manhaj. Sunnah adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi. Maka lawan kata sunnah adalah bid'ah, bukan wajib. Lawan kata sunnah adalah bid'ah, bukan wajib. Ini dia. Yang terbesar membuat kaum muslimin tidak paham dengan ajaran Islam adalah selalu pakai akal mengalahkan dalil. Kalau akal dipakai untuk memahami dalil, bagus sekali, memang harus pakai akal memahami dalil. Yang nggak bagus, yang tercela, yang dosa, yang terlaknat adalah akal dipakai untuk menolak dalil. Kan sama-sama anak, cuman beda laki sama perempuan. Ngapain yang laki-laki dapat warisan 100 juta, yang perempuan cuma 50 juta? Nggak sesuai dengan akal ini. Padahal ayatnya gimana? Walil rijali mithlu hadzil untayain. Warisan bagi anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Dari surat An-Nisa. Lalu ditolak dengan akal, nggak adil. Udah bagi rata aja. Itu. Ini namanya menolak dalil. Beda dengan yang tadi. Kan Nabi tidak pernah mengatakan jangan tutup informasi harga hasil bumi dari para petani. Nabi nggak pernah bilang begitu. Nabi nggak bilang begitu. Nabi langsung bilang contohnya, jangan mencegat petani yang sedang membawa hasil bumi ke pasar. Nabi bersabda seperti itu. Tapi akal kita bisa memahami sabda Nabi. Yang dimaksud petani harus dikasih tahu bahwa jagung sekilo sekian, bahwa beras sekilo sekian, gabah sekilo sekian, gitu. Tidak boleh ditutup oleh para tengkulak, lalu dengan seenaknya tengkulak membeli hasil bumi petani sekian. Dia untung banyak, petaninya gigit jari. Ya. Untung orang-orang itu nggak jadi Nabi Ibrahim. Kalau orang-orang firqah itu jadi Nabi Ibrahim, apa jadinya? Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Bukan masuk akal lagi, nggak waras, mungkin gila, perintah gila. Masa ayah disuruh menyembelih anak? Apa nggak gila itu? Udah begitu nyuruhnya lewat mimpi lagi. Kan gila segila-gilanya itu. Alhamdulillah Nabi Ibrahim adalah Nabi, Rasul, Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya.
anbiya, maka akalnya dibuang sejauh-jauhnya. Taat sami'na wa ata'na, nggak boleh pakai akal, ini perintah Allah. Maka beliau siapkan golok yang tajam. Ismail putranya siap dibunuh, disembelih. Dan betul sudah watalla fil jabin, ketika Ismail itu sudah lehernya sudah ketempelan golok Ibrahim. Ya. Sebetulnya sebelumnya Ismail memohon, ayah tutup wajahku, agar kalau aku kesakitan nanti engkau nggak lihat, khawatir engkau nggak tega. Ya udah betul-betul mau menyembelih. Antum jangan mengira bahwa Ibrahim dan Ismail sudah tahu, walah paling nanti mau diganti kambing. Ya, makanya Ibrahim Ismail siap, karena Ibrahim aja udah tahu enggak sama sekali. Kata siapa? Dua-duanya yakin betul bahwa akan terjadi penyembelihan itu. Ya, perintah yang nggak masuk akal, tapi ini perintah Allah, ini dalil. Maka Ibrahim, Ismail, Hajar, sami'na wa ata'na. Begitulah seorang muslim mesti. Jangan mengalahkan dalil dengan akal. Jadilah Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, firqah-firqah dalal itu, aliran-aliran sesat itu. Kalau mau jadi ahlu sunnah, pengikut Rasul dan para sahabat, harus sami'na wa ta'na terhadap dalil. Ya. Ya, kita lanjut yang kedua, yang juga menyebabkan kaum muslimin menjadi tidak paham terhadap ajaran Islam. Apa? Ar-ruju'u ila ghairil kitabi was sunnah. Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada apa-apa nih, kalau ada perselisihan, oh kata guru saya begini, oh kata kiai saya begini, oh kata madhab saya begini, oh kata kelompok saya begini, ormas saya begini. Nah, ini yang membuat kaum muslimin tidak paham terhadap ajaran Islam. Mestinya apa? Ini ayatnya, ini hadisnya. Mestinya seorang muslim seperti ya, para sahabat, Umar ya, contoh di sini Umar, rata-rata ya saya berikan contoh saja ya, bahwa para sahabat tuh ketika disebut, ini kata Nabi, dia udah berani nggak ngapa-ngapain. Ini kata Nabi, dia. Umar pernah menentukan jangan memberikan mahar lebih dari sekian dinar, saya lupa jumlahnya ya. Tujuan beliau bagus, supaya anak-anak muda yang miskin bisa nikah. Mahar jangan mahal-mahal, sebab kalau mahar itu mahal ya kasihan pemuda-pemuda yang tidak terlalu kaya, ya kan? Dibatasi oleh tujuannya bagus. Datanglah seorang ibu-ibu tua, ya Amirul Mukminin, Anda mau membatasi apa yang Rasul tidak batasi? Nah, dibawakan dalil bahwa Nabi menyerahkan keputusan mahar ini kepada wanita, terserah wanita mau berapa. Mendengar si ibu ini membawakan sabda Nabi, udah diem. Umar nggak berani ngapa-ngapain, ceplakep istilahnya, kicep ya. Nggak berani kalau Nabi sudah bicara. Kalau orang sudah membawakan kalau Allah wa qala Rasul, Umar dia, para sahabat dia ya, itu sekelas Umar. Beda dengan kita.
beda dengan kaum muslimin hari ini. Nih. Antum kira saudara-saudara kita dari pesantren-pesantren yang selalu nyukur jenggot, apa mereka nggak tahu kalau Rasul berjenggot, kalau Rasul dan para sahabat semuanya berjenggot, kalau Nabi nyuruh berjenggot, waqful liha, jazzus syawarib, khaliful yahud, khaliful nasara, panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, jangan sama dengan Yahudi, Nasrani, Majusi. Apa mereka nggak tahu? Insya Allah mereka tahu. Orang belajar bertahun-tahun, masa nggak nyampe hadis itu? Ya. Tapi kenapa mereka rata-rata mencukur jenggotnya? Kenapa? Kenapa? Karena mereka kembali kepada guru mereka masing-masing, kiai mereka masing-masing. Jadi panutan mereka, uswah mereka bukan Rasulullah, tapi kiai, ulama, ajengan, tuan guru, walaupun beda dengan Nabi. Coba kalau mereka bertekad, uswah saya Nabi, apapun yang terjadi saya mengikuti Nabi. Nabi berjenggot, ya tentu. Anas bin Malik bukan jenggot, ya labu. Anas bin Malik bukan jenggot lagi, labu, ya. Jadi Anas bin Malik mengatakan, aku nggak suka labu, tapi setelah aku melihat Nabi makan labu dengan begitu lahapnya, kan banyak riwayat tentang labu, ya. Akhirnya aku suka labu. Ya otomatis, ya, namanya manusia termulia di muka bumi, dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga. Jangankan dosa yang sudah dilakukan, dosa yang belum dilakukan oleh Nabi dijamin ampun oleh Allah. Kalau Nabi nekat mau minum khamar misalnya, belum minum khamar sudah diampuni. Kayak apa manusia seperti ini mulianya? Ya wajar Anas bin Malik melihat kemuliaan Nabi, lalu Nabi doyan makan labu, lalu ikut-ikutan. Wajar. Nah, padahal Nabi tidak pernah memerintahkan makanlah labu, nggak ada. Ini perintah jenggot, perintah langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dipotongi jenggotnya gara-gara apa? Ya tadi, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada kiai masing-masing, ustadz masing-masing, ulama masing-masing. Terjadilah apa yang terjadi, ya. Jadi bagaimana nih? Ya. Padahal dibawakan oleh mereka. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan lamma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang kepada yang dua itu, Al-Quran dan Sunnah. Saya kira para pelajar, para santri, para kiai, tuan guru, ajengan hafal semua hadis ini, tapi mana prakteknya? Kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Nah, semangat ini perlu dipupuk. Jadi benar-benar Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, jangan kembali kepada Syekh. Ketika kembali kepada, oh ini kata Syekh Albani seperti ini, kata Syekh bin Baz, belum selesai, belum selesai. Ya, misalnya saya berpendapat dengan antum, kemudian saya, nih kata Syekh Albani begini, antum belum boleh diam, belum boleh diam. Kalau saya, ini kata Nabi begini, nah antum harus diam. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i, maksum apa tidak? Maksum apa tidak? Tidak. Yang maksum cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama kita itu bisa benar, bisa salah. Maka ketika antum, saya dan siapapun mengatakan ini kata Syekh Albani, ini kata Syekh Utsaimin, ini kata Al-Jannah Damir, belum selesai. Tapi kalau dia bilang ini ayatnya, ini hadisnya, selesai. Selesai. Ya. Udah jangan diteruskan. Kalau dia mau meneruskan, antum jangan mau. Misalnya debat, ya.
Antum sudah bawa ayat, antum sudah bawa hadis, dia masih nolak, udah jangan diteruskan. Debat kusir namanya. Masa ayat ditolak, hadis ditolak, ya cukup, udah. Nabi aja nggak maksain kan. Nabi kan pernah ditolak oleh pendeta Najran yang tidak mau menerima ayat bahwa Nabi Isa itu, Yesus itu bukan anak Tuhan, dia Nabi, dia Rasul. Gua nggak terima. Nabi nggak memaksakan diri, ini kata Al-Quran, ini kata Allah, enggak. Nabi ngajak apa? Nabi ngajak apa? Mubahalah. Ngapain capek-capek debat kusir? Dia nggak mau menerima rujukan Al-Quran dan Sunnah, udah mending mubahalah. Ya, nih Nabi sudah siap. Beliau, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, sekeluarga. Nih sekeluarga. Mari keluargamu kemari. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Mari kita bermubahalah, kita mohon supaya Allah mengutuk, melaknat, membinasakan siapa di antara kita yang salah. Mubahalah, bukan sumpah, bukan sumpah pocong. Nggak ada itu sumpah pocong, nggak ada syariatnya, bid'ah itu, nggak ada sunahnya. Yang ada mubahalah. Itu pun masalah agama, masalah hal yang besar, ya, tentang benar, udah mubahalah sih. Antum yang yakin betul bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah, bukan sunnah, bukan ajaran Nabi, tidak mendapatkan pahala, ya tentu berani bermubahalah. Dan banyak para ulama bermubahalah. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan nggak sampai setahun, rata-rata nggak sampai setahun. Setelah mubahalah itu nggak sampai setahun, binasa, mati. Terakhir Syekh Sanaullah, bukan terakhir ya, mungkin setelah itu ada lagi, ini yang besar. Bermubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Nabi. Ya tentu hujah-hujah Al-Quran Sunnah disampaikan, tapi tetap gak tahu terima, udah mubahalah. 7 atau 8 bulan kalau tidak salah, saya salah India ya, salah beliau. 7 atau 8 bulan mati dengan sangat mengenaskan, menjijikkan. 8 bulan atau 7 bulan setelah mubahalah. Lebih baik seperti daripada debat kusir. Orang-orang nggak mau terima ayat, nggak mau terima hadis, mau apa yang bisa diharapkan? Allah aja ditolak, Rasulullah ditolak, apalagi pendapat kita. Jangan memaksakan diri. Ini dia. Karena wajib bagi kita untuk punya semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Antum jangan bergeming, ya. Kira-kira antum berani nggak beda pendapat dengan Syekh Albani sementara antum punya dalil? Berani? Harus berani. Iya begitu. Ya kalau dengan Syekh Albani nggak berani, antum lebih nggak berani lagi dengan Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya kan? Aimatul Arba'ah. Ya, tentu lebih besar Abu Hanifah, Imam Hanafi. Sementara Imam Hanafi pernah berpendapat di mana? Wanita boleh menikah, sah nikahnya walaupun tanpa wali. Ini pendapat terkenal Abu Hanifah, Imam Hanafi, guru dari Imam Malik. Sama antum pernah dengar. Sementara mudah-mudahan antum pernah dengar dalil sabda Nabi apa? Man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batil. Barang siapa yang nikah tanpa wali dan tanpa 2 orang saksi,
maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apa iya antum mau masih berpegang dengan ucapan Abu Hanifah lalu meninggalkan sabda Nabi ini? Nikahnya batal 3 kali. Sementara Abu Hanifah mungkin belum sampai hadis ini, namanya manusia, hadis kan jutaan, 1, 2, 10, 20, 100, 200 hadis, belum sampai ke Imam Muslim, mungkinkah? Mungkin. Belum sampai ke Imam Abu Hanifah, mungkinkah? Ya sangat mungkin, sangat mungkin. Orang yang sahabat aja ada, Aisyah kan belum sampai hadis tentang sutroh itu, bahkan nggak tanggung-tanggung Abu Bakar dan Umar belum sampai hadis tentang haji tamattu, maka beliau berdua tidak membolehkan haji tamattu, padahal Nabi yang menyuruh haji tamattu. Siapapun bisa salah ya, kalau benar terus ya bukan manusia dong, Nabi dong. Justru untuk menunjukkan, sengaja Allah ingin menunjukkan ya, maka ada kesalahan-kesalahan. Ya antum tahulah sabda Nabi, idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu, idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin, idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kan jelas di sini. Jika imam ruku', rukuklah. Jika imam sujud, sujudlah. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkan amin. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian para makmum rabbana walakal hamd. Kan jelas hadisnya. Antum tahu pendapat Syekh Albani di sifat salat Nabi apa? Makmum masih disunahkan membaca sami'allahu liman hamidah. Ini kan gimana? Kan dalilnya jelas sekali. Jika imam ruku', rukuklah. Jika imam sujud, sujudlah. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian rabbana walakal hamd. Ya, ini contoh betapa sekelas sekaliber Syekh Albani yang Syekh bin Bas mengatakan di kolong langit hari ini tidak ada manusia yang seperti Syekh Albani dalam memahami hadis, mengetahui hadis. Pujian yang luar biasa. Tapi beliau sekali lagi bukan Nabi, tidak maksum, bisa salah, dan itu sepanjang zaman ditulis oleh para ulama. Kesalahan dan fatal mengatakan wanita boleh nikah tanpa wali, fatal, sefatal-fatalnya. Itu keluar dari mulut seorang ulama besar, Abu Hanifah ya. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan pelacur yang berzina itu adalah menikah tapi tanpa wali. Pelacur itu sebetulnya menikah tapi tanpa wali. Luar biasa ini sabda Nabi ya. Pelacur ketika berzina itu ada ijab kabul nggak? Ada nggak? Ya ada lah, masuk main tomplok aja ya, pasti ada ijab kabul. Berapa? Nah itu kan ijab kabulnya ya, tawar menawar ya, 500.000, janganlah 300 lah. Nah, jadi 3,5. Itu apa namanya kalau bukan ijab kabul? Ijab dan kabul, permintaan dan pengkabulan. Jadi pelacur yang berzina itu ada ijab kabul, ada mahar. Pelacur ini ada mahar? Ya ada. Kalau nggak ada, justru mereka melacur cari mahar kan? Mahar sesuatu yang diberikan kepada wanita untuk menghalalkan farji, gitu. Ada maharnya. Ada saksi. Pelacur yang berzina tempat pelacur ada saksi nggak? Ada. Mereka kan nggak sendirian, ada saksinya. Mungkin laki mengumpulkan, oh sono masuk kamar sono, apa nggak saksi itu? Ya udah sono ya temannya banyak, saksi ada, ijab kabul ada, apalagi tadi mahar ada. Yang nggak ada, wali sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah belum pernah ke tempat pelacuran. Mungkin di zaman beliau belum ada komplek pelacuran, tapi Nabi tahu, diberitahu oleh Allah
bahwa pelacur itu nikah tapi tanpa wali. Ya. Ada pelacur itu ketika melacur bawa-bawa ayahnya, bawa-bawa abangnya sebagai wali. Nggak ada, pasti malu lah. Keluarganya di kampung nggak ada yang tahu. Bilangnya kerja ini, kerja itu. Nggak ada. Pelacur di kampung kerja apa Jakarta? Biasa melacur. Nggak ada. Pasti bohong, ya kan? Karena mereka paham, tahu, mengakui bahwa itu dosa, tidak seperti bid'ah tadi. Kalau bid'ah itu bangga mereka, karena nggak tahu kalau itu salah, kan? Ini kan fatal, ya. Tapi keluar dari mulut seorang ulama besar, ya. Apa kemudian kita rendahkan Abu Hanifah? Kita caci maki, kita hujat Abu Hanifah? Tidak, ilmu kita nggak ada apa-apanya dengan ilmu beliau. Tapi salah ya salah. Pedoman kita Al-Quran dan Sunnah, bukan Abu Hanifah. Kecuali Abu Hanifah membawakan ayat, membawakan hadis, gitu ya. Maka kita jangan menjadi orang-orang awam, seawam-awamnya, atau mu'alaf baru masuk Islam lah. Kayak kebu dicocok hidungnya, rukuk. Ini begini, ya wajar, namanya mu'alaf, ya kan, baru saja masuk Islam. Ya ini 2 rakaat, ini caranya begini nih, cara rukuk begini nih, cara sujud begini nih. Kita belajar sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, ya tentu kita memahami dalil seperti ini, seperti itu, ya. Bahkan sahabat Abu Hanifah sahabat bukan? Abu Hanifah, Imam Hanafi sahabat bukan? Bukan, ya. Beliau atba'ut tabi'in, itu pun tabaqat yang kesekian, ya. Kan ada 3 tabaqat. Sahabat, manusia-manusia yang juga dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga. Adakah yang salah dalam memahami agama? Adakah keliru ketika melaksanakan ibadah? Ada. Tadi contoh Abu Bakar dan Umar salah dalam masalah haji tamattu, Aisyah salah dalam masalah sutroh sholat, Ibnu Umar salah dalam masalah mandi junub wanita. Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa wanita yang mandi junub harus basah seluruh rambutnya ke akar-akarnya, ya. Ini langsung dibantah oleh Aisyah dan beberapa istri Nabi. Kami istri-istri Nabi biasa menggelung rambut. Lalu ketika kami junub mau mandi, Nabi bilang gulungan rambutnya tidak usah dilepas, tidak usah dibuka. Lalu guyur dengan air 3 kali, kemudian seluruh tubuh. Rambut digulung, diguyur 3 kali. Mungkinkah ada sehelai, 2 helai, 10 helai rambut yang tidak basah? Mungkin sekali. Tapi itu sabda Nabi, tidak boleh. Itu sekelas Ibnu Umar salah. Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib salah bersamaan dalam masalah iddah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati suami. Salah mereka berdua, ya, dengan kisah yang terkenal Subai'ah itu, ya. Nah ini sekelas sahabat saja salah, apalagi di bawah sahabat. Nah kalau tahu salah, ya jangan diikuti lah. Untuk salah diikuti, ya. Ya, kita lanjut ketiga. Pertama apa tadi? Ya, mendahulukan akal daripada dalil. Ini yang bikin kita menjadi nggak paham terhadap ajaran Islam. Yang kedua, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada guru masing-masing, kiai masing-masing, madhab masing-masing, tokoh masing-masing. Nah yang ketiga, yattabi'una al-Qur'ana was sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Luar biasa, ya.
Ini bikin nggak paham, padahal mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi bighairi fahmis sahabat, tidak berdasarkan pemahaman sahabat. Jadi baca ayat, baca hadis, difahami sendiri, tidak mengikuti pemahaman sahabat. Nah, yang paling tahu tentang sebuah ayat siapa? Tentu sahabat. Yang paling tahu tentang sebuah hadis siapa? Tentu sahabat. Mereka paham betul ayat ini turun di mana, ayat ini berkenaan dengan peristiwa apa, ayat ini turun hubungannya dengan siapa, pakai siapa. Ya, kan banyak ayat-ayat yang turun gara-gara Aisyah, ayat turun gara-gara Abu Bakar, ada ayat yang turun gara-gara Ka'ab bin Malik, ada ayat yang turun gara-gara suami istri malam pertama. Ya, suami istri malam pertama terjadi kegaduhan, nggak lama turun ayat. Jadi ayat itu turun, yang tahu siapa nih? Para sahabat. Para sahabat. Ya. Nah, maka jangan mendahului para sahabat. Kita harusnya, ini pemahaman sahabat gimana ya? Ambil contoh. Apakah Rasulullah pernah meletakkan karangan bunga? Ya, jangan karangan bunga lah ya. Pernah meletakkan dedaunan atau pepohonan, ya, dalam hal ini pelepah kurma, di atas kuburan? Pernah? Pernah? Ada riwayat? Ada. Terkenal ya. Berapa kuburan? Dua. Pelepah kurma satu dipatahkan oleh beliau, satu taruh sini, satu taruh sini, dengan mengatakan selagi pelepah kurma ini masih basah, maka siksa kubur yang ada di dalam kuburan ini diperingan. Ya. Lalu kita, ini kan jelas sunnah, ini jelas hadis ya, jelas hadis, ada Bukhari, Muslim dan lain-lain. Masyhur dah, antum tahu ya. Sudah ya. Agar kuburan ayah kita, ibu kita barangkali disiksakan, kita nggak tahu ya, nenek kita, kakek kita, kita letakkan pelepah pisang, pelepah kurma, nggak ada kita ya. Ya dedaunan, ya akhirnya jadi karangan bunga kan sama-sama dari tumbuhan. Selagi bunga ini masih basah, supaya diperingan siksanya. Betul? Betul? Betul apa salah? Salah apa betul? Untuk mengatakan ini betul apa salah, lihat para sahabat. Karena yang paling faham terhadap perbuatan Nabi itu sahabat. Ya. Adakah para sahabat yang berlomba-lomba meletakkan pelepah kurma yang basah atau dedaunan atau bunga-bunga di atas kubur famili mereka masing-masing? Adakah? Enggak ada. Kalau itu sunnah, tentu para sahabat itu yang nomor satu mengamalkan sunnah sebelum yang lain. Enggak ada riwayat. Enggak mungkin kalau itu sunnah para sahabat tidak melakukan. Ya. Yang pertama kali sholat berjamaah di masjid 5 waktu setelah Nabi siapa? Sahabat. Yang pertama kali puasa Ramadan siapa? Setelah Nabi. Sahabat. Yang pertama kali haji, umrah, zikir, wirid dan seterusnya, jihad, umrah, tawaf, sa'i, semuanya sahabat. Nggak mungkin ada sebuah ibadah yang pertama kali melakukan tabi'in. Nggak ada. Ibadah mato ya, ibadah mato ya, nggak mungkin. Nggak mungkin ada sebuah ibadah mato yang pertama kali melakukan Imam Syafi'i, coret. Ada sebuah ibadah yang pertama kali melakukan adalah Imam Bukhari, coret. Harus para sahabat. Kalau sahabat tidak melakukan, berarti
sesat, bid'ah, salah, keliru, batil, dosa. Pasti. Maka muncul kaidah besar. Lau kana khairan nasabakuna ilaihi. Kalau sebuah ibadah mahdhah itu benar, berpahala, diridhoi oleh Allah, pasti yang pertama kali melakukan adalah sahabat. Gitu. Kalau maulid Nabi itu benar, baik, berpahala, tentu para sahabat yang pertama kali merayakan maulid Nabi. Nggak ada. Kalau tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu baik, benar, berpahala, diridhoi oleh Allah, pasti para sahabat yang pertama kali melakukan. Kalau salawat nariyah, tafrijiyah, tibul qulub, al-fatih itu benar, baik, tentu para sahabat yang pertama kali. Ya. Kalau pakai handphone itu boleh, para sahabat tentu yang pertama kali. Betul? Enggak, handphone kan bukan ibadah mahdhah. Ya. Kalau berhaji, naik pesawat, naik mobil itu boleh, tentu para sahabat. Ya enggak, itu kan bukan ibadah mahdhah, itu sarana teknologi. Yang dimaksud ibadah mahdhah. Kalau boleh mencium hajar aswad tanpa tawaf, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan mencium hajar aswad tanpa tawaf. Gak ada satupun sahabat yang mencium hajar aswad, gak ada, kecuali ketika tawaf. Hari ini kaum muslimin lihat, tanpa tawaf tapi mencium hajar aswad. Bid'ah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Ya. Maka selain kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pemahamannya harus mengikuti sahabat. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal, puasa Ramadan ya, dan akhiri puasa Ramadan kalian ketika kalian melihat hilal. Lalu malam itu dengan ilmu yang antum punya, hilal nih, antum belajar ya tentang hilal misalnya, kan mudah lah, dengan mata telanjang bisa. Oh, ada hilal. Antum mengamalkan sabda Nabi, sudah besok puasa. Antum teriak-teriak, antum sebar di grup, antum sebar WA, SMS, teriak di menara masjid pakai speaker. Saudara-saudara, besok 1 Ramadan saya sudah melihat hilal. Betul apa salah cara ini? Salah. Kenapa salah? Nggak ada sahabat seperti itu. Sahabat ketika ada yang melihat hilal pasti lapor ke Nabi. Lapor ke Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin. Nabi yang mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Nabi wafat, kalau ada yang melihat hilal lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar wafat, siapapun melihat lapor ke Umar. Umar wafat, Utsman wafat, Ali, Muawiyah, terus sampai mungkin 1900-an ya di negeri kita ya, di negeri lain kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi melihat hilal lapor ke penguasa. Yang mengumumkan penguasa, pemimpin, bukan masing-masing. Maka kalau saya yakin bahwa hilal terlihat lalu saya teriak-teriak, justru saya dosa. Ini pemahaman sahabat, harus kita ikuti ya. Jangan kita memahami sendiri ya. Saudara-saudara kita luar biasa, yang inilah, yang itulah, dengan seenaknya. Ya, masih ada beberapa, kita lanjutkan dengan soal jawab. Mudah-mudahan dengan soal jawab antum lebih paham. Ada pertanyaan, silakan.